Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah dengan bacaan Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah Palanta Dakwah yang dimuliakan Allah, warga DPC SAS Tembilahan yang mudah-mudahan semua kita menjadi ahli surga, amin. Yang mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita, amin. Yang mudah-mudahan Allah tambah banyakkan rezeki kita, amin. Yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan setiap sisa usia kita, amin. Yang mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk meneruskan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Haji Ridwan menyebutkan ambo diagia kamar de Ustaz Fauzan di Batam. Ambo ndak tabayang selama godo. Apa ingin yang ambo sampaikan apa Ibu yang dimuliakan Allah? Ternyata ketika ada orang babue elok kepada awak, kanang itu elok-elok. Kalau orang yang babue elok kepada awak, simpan itu elok-elok. Karena itu yang akan membuat awak cinta kepada orang itu. Tapi kalau ada orang itu salah, maka lupakan dan buangnya. Sebaliknya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada kebaikan awak yang awak karajuan, maka jangan dikanang-kanang, jangan diinge-inge. Karena kalau awak inge, indak dibaca orang, awak sakit hati deknya. Pelajaran 2006 balik kami waktu itu, takana di Ambo tengah malam Pak Haji Ridwan datang, kami siap acara di DPC SAS Batam pelantikan ketika itu, berangkat pergi ke hotel, sampai di hotel dengan datuk pintu waktu itu, Ustadz, ada Pak Haji Ridwan dari Tembilahan, kamar Abi Pak Datuk abak caranya. Ndak Pak, ada apa Pak? Suruhlah Pak tu kemari. Masuklah ke kamar Ambo, laloklah di situ. Ustaz di mana lok tu? Hantar di Mambo waktu itu. Ambo nak letak kanan tu Pak. Ruang tamu. Ruang tamu. Ndak letak kanan karena subuh aja mampe ialah harus jago. Jadi kok pemain-pemain subuh sadonya Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Ambo praktekkan lebih subuh jago sadonya, mandi, habis mandi, solat subuh, habis solat subuh, sarapan, habis sarapan, tancap awak ke peranap. Ikut pelatihan menjelang ke Turki besok kok Pak. Turki mau itu gayanya besok tuh. Mana Pak Satril? Mau itu Pak. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang babuek elok, babuek bayak kepada awak, ingat itu elok bayak bayak. Jangan sampai awak lupa. Ya kok lupa enggak masalah. Tapi itulah salah satu yang membuat awak mendatangkan mahabbah, saling cinta. Malam kau Pak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu amalan yang harus awak kerajuan sebagai manusia yang hidup adalah taubat. Itu taubat, taba yatubu, raja'a yarji'u. Taubat itu artinya balik, artinya pulang, artinya datang. Balik apa? Balik awak dari mengarajuan dosa, kemudian awak mengarajuan ibadah. Balik awak kerajuan maksiat kepada mengarajuan taat kepada Allah. Itu artinya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan sesungguh-sungguh taubat.
Ada taubat tu namanya angek-angek ci ayam. Apa tu? Sambalado ko pade. Nyo basabui pade, tapi biko bama makan lo balia. Bisuk sobok sambalado tu, ko lama pade, tapi bama bamakan. Artinya apa? Acu awak dalam mengarajuan berbuat dosa, kemudian awak tobat, atau berdosa balik. Tobat atau berdosa balik. Tobat atau berdosa balik. Kok sekali dua kali, mungkin maklum apa ibu yang dimuliakan Allah. Tapi makanya Allah mengajarkan kepada awak taubat yang sungguh-sungguh. Sehingga Pak Ibu yang dimuliakan Allah, kok batanya awak awak harus bertaubat. Alasan yang pertama adalah manusia ikut tampeknya salah dan dosa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tampeknya salah dan dosa. Indak ada di antara awak yang tak punya dosa dan tak punya salah. Saya di antara Pak Ibu di DPC SAS 9 ko yang tak punya dosa, ambo umruan bisa. Ali ada ndak? Ndak ada. Pasti awak orang yang memiliki dosa. Maka awak taruh bertobat. Rajin awak sembahyang ke Mas Haji. Rajin awak berpuasa. Rajin awak beribadah. Pasti ada dosa dan salah. Yang kedua Pak Ibu yang dimuliakan Allah, mengawak disuruh untuk bertaubat balik kepada Allah karena pasti manusia itu ada dosa. Dan sebaik-baik orang wa khairu minal khatta'in at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat. Jadi kok soleh mana awak misalnya awak nyangko nyo ahli neraka mah kata awak nak surga. Alah biar rancak orang yang ahli neraka tadi tapi inya memang sadar. Inya tunde ya Allah tolonglah ambo ya Allah, ambo banyak dosa ya Allah, ampuni dosa ambo ya Allah. Nyo tahu je dosanya itu, kemudian nyo bertaubat kepada Allah, nyo datang kepada Allah, lalu ketika nyo datang kepada Allah, inyo indak mengulanginya balik. Tapi kalau orang inyo mau dewak kini lah palan tak dakwah, awak datang kemari, pai kami berdakwah kemari, awak merasa badan awak elok. Awak merasa yang awak kerajuan ko elok. Batu atau tidak Pak Ibu? Batu. Awak berdakwah batu atau tidak? Batu. Awak bersyiar batu atau tidak? Batu. Tapi jangan salah, jangan menyangka awak taruh berada dalam keadaan elok. Maka orang yang berada dalam keadaan baik pun inyo harus bertaubat. Nah, jangan salah-salah Pak Ibu. Jangan disangkolo orang yang sembayang, orang yang solat, yang rajin umroh, yang racok haji, lalu inyo tidak ada baginya taubat. Wajib baginya untuk taruh melaksanakan taubat. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Fa inni atubu fil yaumi sab'una marrah. Saya kata baginda Nabi dalam sehari itu bau taubat 100 kali banyaknya. Atau dalam sehari itu ambo bertaubat 70 kali banyaknya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, indah ada manusia yang indah memiliki dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang memiliki dosa adalah orang yang aco atau orang yang bertaubat. Nah, mengambo sabit mari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biar awak indak lengah. Biar awak indak menyangko, yo ambo ketua masjid Ustaz, ambo 5 waktu ke masjid Ustaz, ambo solat paling di muka Ustaz, ambo solat di belakang imam Ustaz, ambo tiap hari mendengar pengajian Ustaz, ambo tiap hari mendengar tausiah Ustaz. Jadinya menyangko awak yang paling berasiah dan paling soleh. Tapi awak sadar justru setan paling lama masuk di situ. Hati-hati Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Terlena awak, lata buai-buai awak, lata buai-buai, latakan tuak surang awak talalo. Artinya apa? Tabuai awak lupa awak sangko jo banyak amal-amal soleh awak, rupanya amalan awak ko sadonyo tatula. Apa yang tinggal ya Pak Ibu? Habis adanya.
Nah, jadi itu apa ibu yang dimuliakan Allah, para lu awak mangarajuan ibadah taubat. Jadi acara awak bertaubat kau Ustaz, kok sadang kok ketek dosa yang awak karajuan, ada bacaannya astagfirullah. Kok dia panjangan seketek lagi astagfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amburasun ada yang dah hafal astaghfirullah, Pak. Sambil berjalan awak, sambil bersiwa awak, sambil manggale awak, sambil bo'oto awak, bisa nak baca astaghfirullah Pak Ibu? Bisa. Astaghfirullahalazim, astagfirullah, 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 astagfirullah. Makanya apa Pak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalimat kalimatnya mudah wa hafal, kalimatnya ringan, tapi kadang saking ringan kalimat lupa awak membaca astaghfirullahalazim. Atau yang kedua Pak Ibu yang dimuliakan Allah, baca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada ya Allah yang akan mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Bara pengakuan awak telah bahwa awak itu adalah orang yang banyak dosa, orang yang pasti berdosa, orang yang acok mengerajuan salah, orang yang acok mengerajuan kesalahan dosa, maka tidak ada tampek bagi awak untuk meminta ampun kecuali kepada Allah. Jangan cibu-cibu sekali-kali datang ke orang pandai. Pak, undang ambo hilang Pak, katanya. Pak, sore ambo hilang Pak, aja. Pasti bertanya beko, di mana hilangnya? Bila hilangnya? Kok mah itu pandai lo waktu. Di mana hilangnya? Itu pandai lo. Jadi apa ibu yang dimuliakan Allah, cara bertobat baca je doa yang paling simpen astagfirullah atau dengan doa Sayyidul Istighfar. Atau yang ketiga, awak melakukan sholat sunat taubat. Tagak awak. Tagak. Sengaja aku salat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rakaat pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca qul huwallahu ahad. Kok 2 qul huwallahu ahad itu yang dapatnya? Ya ndaklah salah dosa atau ndak Pak Ibu? Boleh atau ndak, Bu? Boleh, enggak masalah karena memang itu yang dapat. Atau alhamdulillah aja nak dapat awak surat yang lain, tak Pak. Tapi kan sadi awak Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Sengaja aku salat sunat taubat 2 rakaat. Salat sunat taubat bila awak kerajuan Ustaz? Boleh pagi hari, boleh siang hari, boleh sore hari, boleh malam hari. Yang paling afdal adalah awak mengarajuan salat sunat taubat, ingat awak waktu itu punya banyak dosa, kemudian awak datang kepada Allah, ya Allah, ambo datang kepada Engkau ya Allah dengan sesungguh-sungguh taubat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Karajuan salat sunat taubat 2 rakaat. Tentu lebih afdal di malam hari. Mangga di malam hari karena waktu di malam hari orang lalok sadonyo awak datang mengadu-ngadu kepada Allah. Orang tak lalok sadonyo awak datang menyampaikan keluh kesah awak kepada Allah. Orang lalok sadonyo awak datang menyampaikan kaduan awak kepada Allah. Kalau awak mengadu kepada manusia, semakin banyak awak mengadu, manusia itu akan semakin jengkel. Patang lah sabui gini datang juga. Besok datang juga. Patang cik lah dan sabuinya datang juga balik. Semakin acok awak meminta kepada manusia, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Maka jangan sekali-kali meminta kepada manusia. Tapi kepada siapa meminta? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ambo Pak Ibu yang dimuliakan Allah, berdakwah ko, ndak ambo meminta kepada Bang Bekal, ndak ambo meminta kepada Haji Fauzi, ndak ambo meminta kepada Haji Rusmanatun, tapi ambo sabutkan kalau ikut bismillah jalan awak. Tapi kalau tidak ada masalah karena ikut ada risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena backingan hebat kita bukan Om Rusman, bukan Pak Haji, bukan Bang Bekal. Sebentar laiko. Jangan sampai mati. Sebentar laiko. Habis wak. Tetapi backingan terhebat awak siapa Pak Ibu? Allah, sehingga dimanapun, kapanpun, dan sampai hari bumi ku habis, awak punya backingan yang paling kuat, yaitu Allah. Itu yang harus tertanam kuat di dalam hati awak masing-masing. Ketika itu kuat tertanam di dalam hati masing-masing awak Ibu yang dimuliakan Allah, maka awak sadar bahwa awak lama dan kepada yang paling kuat awak meminta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga awak merdeka Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, itu cara yang ketiga. Awak lakukan dengan mengarajuan solat sunat taubat. Yang kampe apa Ibu yang dimuliakan Allah, kalau awak punya dosa atau salah jo manusia, jangan cibo sekali-kali meminta ampun kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah atas kesalahan yang awak kerajuan, tetapi dosa dan salah kepada manusia harus minta maaf. Iyo, ambo ada hutang jinyo. Biarlah nya ndak tahu do kata. Ambo ju istighfar aja lah kecik Ustaz Fauzan, beku habis dosa-dosa awak ju istighfar. Ju kan ndak tahu do hutangnya ada patang 5 juta kata. Jangan cibo-cibo le. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kalian mencoba menipu Allah, tapi kalian justru yang akan tertipu. Ndak akan bisa, Pak. Ndak ada seketik pun tak tukar di dunia beko. Rezeki awak itulah siap aturannya. Hidup awak kolah siap aturannya. Tetapi kini awak bisa menjampuinya. Ambo nak lo kan tak pikir datang ke DPC SAS Tembilahan kau debu. Kau pertama kali ambo meminjak Tembilahan, ambo pertama kali di DPC Sembilahan, ambo caliat di foto rasa-rasa di Australia karena mirip jo jembatan di Sydney Melbourne, jo jembatan Sydney. Mirip nak Pak Haji? Iya, mirip. Mirip tuh Pak, ambo rasa jangan sih ikut jembatan Sydney atau Tembilahan. Karena ambo tadi lalok pas masuk. Ambo tanya Om Rusman, ada jembatan wak panjang tadi? Kata Om Rusman, ada Ustaz. Kata Ante tadi, tak ada kata. Ambo lah ragu. Lalu. Jembatan Rumbai, Ustaz. Hah? Jembatan Rumbai. Oh, jembatan Rumbai kau? Jembatan Rumbai. Bukan jembatan Sikor? Sikor. Hah? Rumbai Pekanbaru kau? Oh, Tembilahan. Rumbai Jaya. Oh, Rumbai Jaya. Oh, makanya di Google tuh Rumbai namanya. Oh, model itu. Awak lah mencari. Kok mirip di Sydney jembatan kau atau Pak Haji Ridwan kau nyuka ke Sydney jawab bisa kau. Amin. Foto awak nampak gagah tapi awak nampak tua Pak Ridwan ni nampak paling muda sih kau. Jadi apa Ibu yang dimuliakan Allah, kok berbuat salah awak jo manusia minta maaf. Kok takut awak jo WA gini. Pakailah WA datang, maaf ambo ya. Ambo salah. Maaf kok patang ada hutang PT sekian. Tolong dimaafkan. Kalau nak dimaafkan lunasi hutang tu Pak. Nak bisa Pak. Awak ketika meminjam PT meminjam elok-elok. Tolonglah. Ketika membayar mau diraja Pak. Enggak, dia nak dia agak-agaknya kata. Enggak mau itu dah Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Awak sebagai manusia, awak harus sportif dan gentleman. Ketika awak datang meminta utang, maka ketika membayar pun selesaikan dengan baik. Nah, jadi Pak Ibu yang dimuliakan Allah, berurusan jo manusia, hablum minallah dan hablum minan nas, selesaikanlah dengan manusia dengan meminta maaf. Makanya Pak Ibu kalau ada pejabat di luar negeri, ini berbuat salah, lalu nya minta ampun aja. Nak amua karena nya punya dosa kepada warga dan masyarakat. Minta ampunlah nya, dimaafkan ya masyarakat, habis tu.
Itu yang kampe apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh sebab itu, iko adalah bacaan atau cara awak bertaubat. Kini mangaju awak mangarajan taubat ka. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka, senang mencari ambanya ko, ambil uduaknya, berasianya, sucinya datang kepada Allah. Ya Allah, paling suka Allah tu awak mendeko pak. Meminta kepada Allah tu suka Allah. Tapi kepada manusia kok minta awak suka atau enggak pak? Anak suka. Kok dapat orang kau tanda apa aja kau kalau lama nelpon kau mah minta kau nak dulu kau dah. Atau lama WA nampak namanya miss call alat tabayang kau mah minta kau. Manusia semakin awak meminta, ini akan semakin menghina. Tetapi Allah semakin awak kuat meminta, Allah akan semakin dekat kepada kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu sangat dekat dengan awak. Nah, jadi apa ibu yang dimuliakan Allah, dalam awak melaksanakan taubat tentu ada syarat dan ketentuan. Awak masuk mendaftar sebagai ASN ada syarat dan ketentuan. Masuk mendaftar anak awak ketika ada syarat dan ketentuan. Masuk anak awak SD ada syaratnya. Masuk SMP ada syaratnya. Masuk SMA ada syarat. Masuk kuliah pun ada syarat. Itu tuh kenapa awak ada syaratnya? Agar awak diakui. Ada enggak Pak Ibu orang yang nyoba raja S1, S2, S3, tapi ada orang yang enggak beraja otodidak, ini lebih pandai daripada orang yang beraja tadi. Ada atau enggak Pak Ibu? Ada. Tapi orang yang mau tadinya beraja surang, bisanya dipasang galanya, misalnya dipanggil doktor, bisa atau enggak Pak Ibu? Enggak bisa. Karena tidak diakui. Tapi orang yang beraja tadi sekalipun ilmunya singkat, ilmunya sedikit, ilmunya tidak banyak, bisa dia diakui, bisa karena dia tamat S1, dia tamat S2, dia tamat S3. Awak pun, kita pun ketika tamat juga demikian. Ketika bertaubat juga demikian. Syarat ketika kita bertaubat itu adalah betul-betul ikhlas agar kita diakui oleh Allah. Ikhlas, ya Allah, saya pasrah, saya memang ingin bertaubat ya Allah. Saya ingin melakukan kebaikan ya Allah. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Syarat yang kedua adalah an-nadam. At-taubah ya an-nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Tapi kalau ada orang menyambian, itulah Ustaz, ambo kola berjudi, ambo kola pamabua, ambo kola main padusi, ambo kola cukwi sadonyo tu. Ini nak menyasar doh Pak Ibu. Tapi apa menyasar? Indak, mako indak ada taubat untuk orang ko gitu. Disabitnya taubat indak tu. Kenapa indak? Karena dia tidak menyesal. Makanya syarat taubat yang kedua adalah dia wajib baginya untuk menyesal. Dia menyesal Ustaz. Bambo yang mempadusi daripada lambu ada orang tua padusi, ada adik padusi dia mangamo deko Ustaz. Menyesal. Maka taubat itu adalah penyesalan. Konya cok penyesalan itu jarang yang datang di mungko. Tari penyesalan itu datang di akhir. Penyesalan di akhir tiada gunanya tuh. Apa lah, inilah berlalu lah habis. Paling untuk menjadikan pelajaran. Nah, yang kedua syaratnya adalah menyesal. Makanya ambo acok sabik ke kawan-kawan pelantah dakwah. Kini awak berdakwah, kini awak pai-pai, kini awak punya piti. Nah, awak nak punya piti, kini awak punya tenaga. Awak nak punya tenaga, kini awak punya pikiran. Sama-sama awak. Bang Baikal ada pikirannya untuk membuat link-link yang banyak. Om Rusman ada membuat link-link ke Jakarta. Pak Haji Fauzi ada membuat link-link ke masjid-masjid. Pak Prof Dair adanya membuat link-link untuk menulis-nulis. Sebentarnya Bang Rudi ada link-link memanggil pengusaha-pengusaha banyak orang mengingkam kepala dakwah. Itu contoh Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Contoh. Artinya setiap awak itu ada potensi untuk tarui babuek baya agar tidak menyesal. Tapi beko, awak misalnya kini bupati, awak misalnya kini gubernur, itulah selesai menjadi gubernur.
Atu beko sabuan. Itulah. Ambo kini ingin membangun masjid. Ambo kini ingin berbuat bayak tu. Apa guna lah? Tak ada arti lah. Tanda tangan nak berlaku lah dah. Awaklah turun jadi gubernur. Yang berlakunya bila? Ketika jadi gubernur. Itu. Ketika jadi gubernur tu tanda tangan berlaku. Kalau lah turun jadi gubernur tu awaknya berbuat elok. Ada gunanya lah Pak? Tak ada gunanya lah dah. Habis gunanya. Jadi apa ibu yang dimuliakan Allah, jangan lu Bang Bekal terfikir aku Ustaz Fauzan kau bantuannya lah mulai. Aku lah mulai masuk kaji. Tak ada arti Bekal itu Ustaz. Jadi senjata lah dia Bang Bekal. Jadi apa ibu ya Bang, ketika awak lah menjabat itu, ketika awak sedang ado piti, kalau lah sedang ado ku awak bisa berbuat, kalau ndak ado bisa tu ndak Pak Ibu? Kan ndak ado menyasar dia dulu ambo kayo, dulu. Harusnya ketika awak kayo kini ko awak gen piti awak itu. Ketika awak sehat kini ko pai awak berdakwah, ketika awak masih kuat ko pai awak berdakwah. Tapi ketika awak lah terbaring di rumah sakit lah mau dikondena, yo menyasa Pak mengapa dulu ndak ke masjid katanya. Ondena menyasa Pak mengapa dulu ndak berdakwah katanya. Ondena ayolah Pak cak anaknya. Anaknya kalau ditanya-tanya di mana tanah awak di mungko rumah. Di mana yang di mungko rumah tu tempat dalam pot kata. Rupa bu tanah dalam pot yang dimakasihan. Jadi apa ibu yang dimuliakan Allah, penyesalan itu tidak ada gunanya kalau dia maka orang yang bertaubat wajib baginya ada penyesalan. Yang ketiga apa? Inyo berhenti tidak mengulanginya lagi. Berhentinya berhentinya tidak, kamu nak kamu mengulangi. Kemudian yang sampai barunya berjanji setelahnya berhenti dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Itu syaratnya tuh Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kelima tidak cukup sampai di situ dah Pak. Jo memperbanyak amal soleh dan amal kebaikan. Datang ke masjid, kawan jo orang masjid. Tentu kalau bakawan orang masjid, tentu cerita-cerita adalah cerita masjid. Bakawan jo ustaz, tentu ceritanya cerita dakwah. Bakawan jo orang-orang yang acok berdakwah, tentu ceritanya adalah cerita-cerita akhirat. Baai duit ka mati, apa yang kawak bawa biko, biko kalau awak lah mati, yang kawak tinggal untuk anak cucu awak, apa bekal-bekal awak biko menghadapi kematian. Kalau awak bakawan jo orang-orang masa saja. Tapi kok bakawan awak duduk di lapau. Kok duduk awak situ, ada batu. Minimal awak apa mendengar berempasan hafal awak tu. Lihat Pak, pernah duduk di kadai lapau tu ndak? Ledanga apa bunyi batu tu? Pak dah. Beradu pula 6 kata. Kau ada. Bakawan awak orang itu, minimal awak mencari, awak tabayang ada dalam pikiran awakku adalah nampak bayangan-bayangan orang yang sedang atau yang sedang mabuk-mabuk kata. Mabuknya. Ada cerita dari Piaman kau Pak. Mabuk apa 2 orang. Ni sama-sama mabuk. Cik megang botol banyak bana minumnya. Yang cik le agak waras. Pegang botol kau. Ada orang Piaman juga. Oh, Sa Ilyas orang Piaman ya. Lupa lah ni. Piaman lah weh. Piaman lah weh. Lama tengah malamnya lah mabuk lah jam 11 lah menjelang jam 2 balik malamnya mabuk. Calik lah dia yang tuyuang katanya. Dia tu bintang tu kata. Apa kecek pada kawannya tadi ko? Tenggen nang bintang matahari tu calik dengan tarang tu katanya. Kalau nak percaya lewat apa-apa dari masjid. Nak percaya tanyalah jawab Pak ko. Pak dia tu bintang atau bulan Pak? Entahlah yuang dan baru resiko baru katanya. Kalau orang mabuknya pasti tidak sadar. Jadi apa ibu yang dimuliakan Allah, awak tidak boleh mengulangi pekerjaan yang sudah kita lakukan ketika tahu itu salah. Dan yang kali sampai tadi adalah ikuti dengan amal soleh.
Elok awak berkawan jorang elok, jorang penjual minyak wangi, pasti awak minimal ada bau-bau wangi. Tapi berkawan jo orang-orang yang ndak minyak wangi, pandai besi, ya minimal baun basi. Itulah gambarannya Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi syarat taubat ini Pak Ibu yang dimuliakan Allah perlu kita ikuti dengan baik. Agar apa? Agar kita diakui sebagai orang tawabin, orang-orang yang bertaubat. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengawak kaji jo bertaubat kau Ustaz, karena awak ndak tahu bila maut akan datang. Ndak tahu apa do, ndak tahu ibu do, ndak tahu udah do, maut itunya datang kepada siapa saja dan disangko yang sehat-sehat itunya aman. Pak Ridwan apa mau ini Pak? 70-ah gitu. Ada yang dibawa beliau batanglah dulu sadonya. Harusnya kalau diurut-urutan mayang dulu apa Ibu? Hah? Tentu Pak Ridwan. Itu. Indak mencaliak sehat, indak mencaliak umur, indak mencaliak pangke, indak mencaliak kayu. Maka bila awak ingin untuk bertaubat, maka bertaubatlah. Paling mudah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mudah-mudahan apa Ibu yang dimuliakan Allah, awak yang hadir dalam ruangan kau dijadikan oleh Allah sebagai ahli-ahli syurga. Amin. Mudah-mudahan awak dijadikan sebagai ahli-ahli yang ngacok bertaubat. Amin. Mudah-mudahan awak dijadikan orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.